Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yana akan menjelaskan mengenai informasi tentang tanaman daun sirih. Daun sirih dengan nama Latin Piper betel, nama daerah Ranuph, Nahi, Malu, dengan klasifikasi kingdom sebagai plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, spesies Piper betel. Salah satu bukti ilmiah dengan judul efektivitas antibakteri ekstrak daun sirih terhadap Staphylococcus aureus. Efek farmakologi yang terdapat pada daun sirih itu sebagai antibakteri karena mengandung 4,2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari beta-fenol, caripilen, kafikol, kafibetol, estragel, terpen. Komponen utama minyak atsiri juga terdiri dari fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunannya itu adalah kafikol yang memiliki daya bakterisid minyak atsiri daun sirih yang disebabkan adanya senyawa kafikol yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. Cara pengolahannya itu dengan cara merebus. Tujuan merebus tanaman obat adalah untuk memindahkan zat-zat yang berkhasiat yang ada pada tanaman ke dalam larutan air, kemudian diminum untuk pengobatan. Nama saya Rahma Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman ketepeng Cina dengan nama lokal yaitu daun kaskado, dengan nama Latin yaitu Cassia alata. Adapun klasifikasinya sebagai berikut yaitu kingdom plantae, divisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, bangsa Rosales, suku Fabaceae, marga Cassia dan jenis Cassia alata. Habitat dari tanaman ini yaitu tumbuh di hutan hujan tropis, kadang-kadang dijumpai di pinggiran rawa-rawa dan tepi-tepi jalan, biasanya ditanami di pinggiran kebun. Tanaman ini menyebar luas di daerah tropis Papua dari dataran rendah sampai dataran tinggi kira-kira 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini biasanya digunakan untuk membasmi penyakit kulit skabies atau kaskado yang disebabkan oleh kutus Charcoctes scabiei atau penyakit kulit karena jamur Tinea imbricata. Biasanya masyarakat Papua mengolahnya dengan cara sebagai berikut. Pertama, yaitu daun kaskado 2 tangkai ditumbuk halus sampai mengeluarkan cairan, ditambah sedikit kapur sirih lalu digosokkan pada daerah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur Tinea imbricata atau kutus Charcoctes scabiei. Cara yang kedua yaitu menggunakan langsung daun kaskado diremas sampai lunak dan berair ditempelkan pada kulit untuk penyakit kulit yang menular atau luka baru. Morfologi dari tanaman kaskado ini yaitu berupa semak kecil dengan tinggi sekitar 2-5 meter dengan cabang horizontal, daun majemuk menyirip berpasangan 8-12 pasang, ranting dan tangkai daun merah kecoklatan, bunga tersusun tandan di ujung batang, daun mahkota bunga berwarna kuning terang sampai kuning keemasan, bunga berupa polongan, biji banyak berwarna hitam. Bukti ilmiah dari ketepeng Cina ialah dengan judul jurnal yaitu manfaat daun ketepeng Cina atau Cassia alata sebagai antifungi pada Tinea pedis. Daun ketepeng Cina atau Cassia alata bermanfaat sebagai obat antifungi secara tradisional dikarenakan kandungan bioaktif di dalamnya yang bersifat sebagai antifungi. Kandungannya antara lain yaitu Rein aloe emodina, Rein aloe emodina diantron, Rein aloe emodina asam krisofonat atau dihidroksimetil antiquinon, dan tanin. Selain itu ada alkaloid, flavonoid, dan anthraquinon. Kandungan anthraquinon memiliki sifat antifungi yang bekerja secara fungistatik dengan cara menghambat pertumbuhan hifa jamur sehingga pertumbuhan jamur terhenti. Saya akan menjelaskan tentang tanaman mayama dengan nama lokal yaitu mayama, dengan nama Latin Acalypha wilkesiana. Dengan klasifikasi yaitu kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Acalypha, spesies Acalypha wilkesiana. Morfologi dari tanaman ini yaitu termasuk dalam tumbuhan perdu, tinggi kurang lebih sekitar 5 meter, akar tunggang, batang berkayu, daun tunggal, warna beragam, pertulangan menyirip, kelopak berbentuk mangkok, dengan biji berbentuk ginjal berwarna hitam. Tanaman mayama lebih menyukai tumbuh di daerah naungan atau yang sinar mataharinya sedikit dengan tanah kering atau lembab.
tumbuhan asli Fuji ini yang masuk ke Papua dan umum dijumpai di daerah tropis. Cara pengolahannya yaitu ada dua. Yang pertama, daun diremes-remes dalam air, hasil dari larutan itu diminum. Biasanya ini digunakan untuk mengobati diare, laringitis, atau disentri. Kedua yaitu daun mayama direbus dan hasil dari rebusan itu digosok pada penderita yang mengalami demam. Bukti ilmiah dari tanaman mayama yaitu pada pengujian aktivitas antioksidan dan analisis histokimia organ vegetatif Acalypha welkesia Namuel. Manfaatnya sebagai antioksidan karena pada penelitian hasil uji DPPH menunjukkan adanya aktivitas yang tinggi pada ekstrak metanol karena dipengaruhi oleh adanya kadar fenol, flavonoid, dan tanin.